Coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Lu apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Mereka semua sedang beribadah. Lu apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Ada belajar Islam dengan siapa sih? Shalom semuanya, pada video kali ini kita ketemu lagi bersama saya di channel ini. Ya, tidak henti-hentinya lagi kita membahas kasus yang masih terus ada di media sosial saat ini, sedang viral-viralnya, bahkan dalam berita terus muncul seperti yang ada di sini, dan di layar ini muncul berita tentang ibu ASN yang sedang viral. Pada video cuplikan tadi telah kita lihat bagaimana ibu ini mengusir orang Kristen yang sedang beribadah. Dia menuntut izin. Nah, yang membuat lebih gregetan lagi, karena kemarin di video yang pertama netizen itu pada memberikan kata-kata ya luar biasa lah. Sekarang muncul lagi video yang baru lagi tentang klarifikasi. Wah, itu membuat netizen itu makin gregetan. Dan pada video kali ini kita akan mereaction bukan hanya sekedar komentar di kolom komentar, tapi langsung dikomentari di video-video TikTok. Dan bagaimana mereka mengkomentari ibu ini secara khusus dengan berita yang ada sekarang ini yang mengatakan bahwa itu bukan sikap intoleran tetapi hanya sekedar miskomunikasi. Apalagi tentang harta kekayaannya lah sampai diungkit-ungkit lagi. Bagaimana keseruan videonya? Mari kita langsung saksikan video ini sampai selesai. Coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Lu apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja, itu pun cuman pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah. Lu apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Ada belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil dari mana sebetulnya? Ada oknum ASN yang melarang dan memprotes tetangganya yang sedang beribadah di rumah sendiri. Pecatlah itu orang. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, kenapa memfasilitasi orang yang intoleran? Orang gila aja berhenti. Saya Maswati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Alah, lagu lama. Setelah videonya viral, memprotes dan melarang tetangganya sendiri beribadah di rumahnya sendiri, sekarang baru minta maaf. Panik kan pasti Bu? Yalah panik lah, jabatanmu terancam. Lagian ibadah tersebut Bu nggak merugikan orang lain. Contohnya yang datang terlalu ramai, jadi jalan depan rumah warga yang harusnya untuk jalan umum dijadikan lahan parkir, yang membuat jalan sempit merugikan orang banyak, itu baru salah. Ini kan enggak. Dan juga ibu ini kan adalah seorang pejabat ASN eselon 3 dengan jabatan kepala bidang loh, kabid. Harusnya ibu ini jadi contoh terhadap masyarakat luas, bukan malah nggak jadi contoh ya kayak gini, malu-maluin lah. Wes tua ibu malu Bu. Tapi sampai saat ini kok belum ada tindakan tegas ya, sanksi berat yang dijatuhkan kepada ibu ini ataupun oknum ASN ini ya, dari pemimpinnya, dari PJ Wali Kota Bekasi ataupun Kepala Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Harusnya kan diberikan sanksi berat, diberi tindakan tegas, bila perlu dipecat, agar ini menjadi percontohan kepada pejabat-pejabat lainnya dan masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan intoleran seperti ini lagi.
Karena minta maaf aja nggak cukup, Bu. Dan tindakan ibu itu berpotensi memecah belah bangsa kita. Ya, apalagi khususnya Kota Bekasi yang sudah pernah meraih penghargaan kota toleran kedua se-Indonesia. Ya, jadi ini juga ajang unjuk gigi ya pemerintah Kota Bekasi untuk menjunjung tinggi toleransi di Indonesia. Terima kasih. Kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh. Lagi-lagi intoleransi. Lagi-lagi ada yang bikin rusuh masalah beribadah di rumah. Dan yang bikin rusuh nih ya, dia itu seorang pejabat kepala bidang Dinas Pariwisata Pemkot Bekasi. Loh, kok bisa nih ya seorang ASN dan kepala bidang kok bisa intoleran seperti ini? Dan kalian tahu nggak, semenjak dia menjadi pejabat dari 2016 sampai 2024, kekayaannya naik menjadi 8 miliar lebih. Gendeng tenan, seorang pegawai negeri bisa ngumpulin duit segitu. Hebat. Jadi ya, teman-teman silahkan berkomentar bagaimana nih ya, kok ada orang kayak begini nih ya. Sudah cukup banyak kasus intoleransi yang berakhir dengan minta maaf dan materai 10.000, dan terakhir seorang perempuan ASN di pemerintahan Kota Bekasi yang ngamuk-ngamuk karena tetangganya ibadat di rumah, katanya sudah minta maaf, dan ini pun difasilitasi oleh Pemkot Bekasi. Ada yang menarik sekali dari rentetan peristiwa ini ya. Jadi ceritanya kedua belah pihak didamaikan oleh Pemkot Bekasi. Jadi perempuan yang makan minum, lauk pauk, sayur mayur, listrik, biaya hidup, baju suami, tas anak dibiayai dari pajak rakyat, ini datang dengan percaya diri, berbaju dinas, menyampaikan permohonan maaf dengan segala kepongahan dan tidak ada rasa malu. Terlihat jelas norak sekali apa yang dilakukan oleh pejabat publik seperti ini. Uniknya, menurut PJ, sebenarnya tidak ada tindakan intoleransi, tapi miskomunikasi. Catat baik-baik ya. Intoleransi disederhanakan jadi miskomunikasi. Lalu katanya pemerintah kota membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Itu kurang jelas, apalagi tindakan intoleransinya itu. Orang sudah jelas ini pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusi, masih butuh pemeriksaan secara mendalam. Memang makin unik ya negara kita nih. Untuk berdoa saja di rumah pribadi itu harus ada izin. Lama-lama doa makan, doa sebelum tidur, harus kontak dulu sama ketua RT atau ketua RW-nya untuk minta izin. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Thank you. Sriwati, ASN Pemkot Bekasi yang marah-marahin umat Kristen yang lagi ibadah akhirnya minta maaf nih. Sebelum ini video dia sedang marah-marah sudah beredar viral. Dia nyampain permintaan maaf ini melalui konferensi pers bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Saya, Mas Sriwati, atas nama pribadi dan keluarga minta maaf atas tindakan dan ucapan saya, khususnya buat masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, ujarnya. Mas Sriwati juga minta maaf ke pendeta dan jemaat yang sempat dia marahin waktu itu. Di video yang viral, Mas Sriwati terlihat marah-marah ke tetangganya yang lagi ibadah di rumah. Dia merasa keganggu dan minta tetangganya buat berhentiin aktivitas ibadahnya. Tempat ibadah itu harus ada izin, kata Mas Sriwati di video itu. Bahkan dia sempat teriak, orang gila aja berhenti pas lagi marahin tetangganya. Tetangganya udah coba jelasin kalau ibadah di rumah itu nggak perlu izin, tapi situasinya udah panas. Warga sekitar yang lihat kejadian itu juga mencoba nenangin Mas Sriwati biar berhentiin aksinya. Setelah videonya viral, Pemkot Bekasi akhirnya turun tangan dan memediasi ketegangan. PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, jelasin kalau ini sebenarnya bukan masalah intoleransi, cuma miskomunikasi aja. Dia juga janji kalau Pemkot Bekasi bakal fasilitasin umat Kristen buat ibadah, tapi emang ada proses yang harus dilalui dulu. Sial buat Pak Sriwati, para netizen udah mendoxing kehidupan pribadinya. Ketahuan lah dia ASN Eselon 3B golongan 4A, Kabid Pemasaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bekasi. Anehnya, menurut data LHKPN, kekayaan Mas Sriwati mencapai 8,7 miliar, yang tentu jadi bahan perbincangan netizen juga. Banyak netizen yang ngerasa Pemkot Bekasi kurang tegas.
Netizen juga ngingetin ibadah di rumah itu nggak perlu izin sesuai SKB 2 Menteri. Mereka desak Pemkot Bekasi buat ambil tindakan tegas, termasuk pemecatan Mas Riwati. Apalagi sebagai ASN, sikap Mas Riwati yang intoleran ini jelas-jelas nggak sesuai sama Pancasila. Ini jadi pelajaran penting ya buat kita untuk berpikir jernih dan utamain jalur damai atau diskusi dulu sebelum marah-marah. Lagi pula, kenapa juga sih Mas Riwati ini marah-marah ngelihat umat agama lain beribadah? Semoga kejadian intoleransi ini nggak terulang lagi ya. Intoleransi terjadi lagi di Bekasi. Kali ini yang melakukannya adalah oknum ASN. Seorang ibu yang sudah punya jabatan, yang jabatannya juga cukup tinggi, tidak punya adab sama sekali. Teriak-teriak. Pertanyaan saya begini, ketika dia menjadi seorang pejabat dengan akhlak yang demikian, bagaimana caranya dia memimpin anak buahnya? Apakah juga dengan teriak-teriak seperti itu? Pemkot Bekasi masih berdalih pula. Jadi pejabatnya itu bilang tidak ada masalah intoleransi di wilayahnya, melainkan hanya masalah miskomunikasi. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi, sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. Loh. Yakin Bapak? Yakin cuma masalah miskom? Kok kesannya mengecilkan atau mengkerdilkan persoalan? Gini loh, realitanya teriak-teriak dari sang ibu itu apa benar cuma masalah miskom? Kalaupun misalnya diklaim miskom, selevel pejabat daerah, tapi kok attitude-nya itu nggak mengayomi, nggak menunjukkan nilai-nilai kebinekaan, apalagi nilai-nilai Pancasila. Selevel pejabat daerah kan harusnya tahu dan paham nilai-nilai toleransi, apalagi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, dan melihat reaksi dari si ibu itu jauh dari nilai-nilai yang tadi sudah di-mention. Yuk, tonton video fullnya di channel YouTube Inspironi. Link in bio. Sudah 2024, tapi masih nyata sekali ya tindakan intoleransi di negeri ini. Namun saya jadi teringat dengan cuplikan ceramah Ustaz Suparman tentang wawasan kebangsaan berikut ini. Nah, belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih, Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Saya bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ingat, saya bukan PNS, jadi saya berani ngomong, Pak. Namun sayangnya yang terjadi baru-baru ini, ya ini nih. Pada itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Ya, ada oknum ASN Eselon 3 di Bekasi yang melarang tetangganya, jemaat Kristen beribadah di rumahnya. Ini adalah contoh nyata dari intoleransi yang tidak dapat diterima. ASN itu kan sebagai pelayan publik, seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat. Padahal jelas sekali kalau kita itu hidup dalam masyarakat yang multikultural, di mana setiap individu berhak menjalankan keyakinan dan ibadahnya tanpa rasa takut dan ancaman. Dan yang gak habis pikir nih, kenapa sih Pemkot Bekasi masih berdalih kalau itu miskomunikasi? Padahal dari video itu kita dapat melihat jelas bahwa itu bukan masalah miskomunikasi, melainkan keadaan intoleransi yang nyata, kawan-kawan. ASN harus bertindak netral dan profesional, mendukung lingkungan yang inklusif dan harmonis. Dan kalian nih, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak setiap warga negara, terlepas dari latar belakang agamanya itu apa. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Share pendapat kalian, salam sejahtera. Cukup dengan minta maaf masalah selesai. Itu yang terjadi dengan kasus ASN yang intoleran. Menurut pejabat Pemkot Bekasi, tidak ada intoleransi, yang ada adalah miskomunikasi.
dan para ulama, ustadz yang berkumpul di Pemkot. Kemarin salah satunya mengatakan, netizen jangan memframing, jangan mengadu domba. Ini terjadi loh. Kok memframing yang bagaimana? Mengadu domba. Aduh, negara ini mau dibawa kemana nih? Kalau pejabatnya seperti ini. Dalam beberapa komentar-komentar yang telah kita dengarkan ini, ya kita dapat langsung melihatlah dan menilai bagaimana isi hati para netizen, para orang-orang yang telah mengomentari juga tadi. Dan saya yakin ini sebagian mewakili perasaan beberapa orang. Tetapi saya mengambil satu hikmahnya di sini adalah bahwa sesungguhnya sikap intoleransi itu sangat tidak baik di tengah-tengah kita yang sangat beragam ini, apalagi di Indonesia ini. Dan untuk ibu ini, ya menurut saya karena dia tidak bisa menjadi teladan, ya mungkin lebih pantas kalau dia harus menerima hukuman yang seharusnya. Karena ada undang-undang juga bahwa ketika mengganggu kedamaian ibadah orang lain, itu juga ada hukumnya. Gitu. Pak Jokowi juga dalam video saya yang reaction sebelumnya, dia juga sempat menyampaikan hal tersebut. Walaupun itu video lama, tapi dia pernah mengatakan bahwa konstitusi jangan sampai dikalahkan oleh kesepakatan. Ya mungkin memang betul bahwa ibu ini telah dimaafkan oleh pihak gereja, mereka sudah berdamai, tapi dari pihak pemerintah apakah ini cukup adil? Tentu aja enggak. Kalau saya sebagai orang Kristen, mengasihi itu perlu, memaafkan dan mengampuni itu perlu. Tetapi keadilan bagaimana? Tuhan pun menjalankan kasih dan keadilan dalam waktu yang bersamaan loh. Bagaimana dengan ibu ini? Ya tentu mari kita terus menantikan update-update dari ibu ini, bagaimana nanti yang akan dia terima. Dan kalau soal hartanya itu saya tidak terlalu ikut campur, biarlah itu urusannya sendiri dengan Tuhan. Dan kalau memang pemerintah terus mengusut, ya biarlah mereka juga diberikan jalan oleh Tuhan dan menemukan jika memang benar. Oke, sekian saja video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Shalom.